Majapahit, sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai Nusantara. Di balik kejayaannya, tersimpan kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan kekuasaan. Salah satu tokohnya adalah Jayanegara, raja muda yang memimpin di tengah gejolak pemberontakan dan ambisi para pejabatnya. Bagaimana perjalanan hidupnya, dan apa yang menyebabkan kematiannya yang misterius? Inilah kisah Jayanegara, hanya di jejak kerajaan Nusantara. Jayanagara merupakan penguasa kedua dari Kekaisaran Majapahit yang memerintah sejak tahun 1309 hingga akhirnya dibunuh pada tahun 1328. Dalam catatan sejarah, ia dikenal dengan gelar resmi Sri Maharaja Wiralanegopala Sri Sundarapandya Dewa Adhiswara. Pemerintahannya ditandai dengan berbagai pergolakan yang terjadi di awal sejarah Majapahit. Latar belakang dan asal-usul. Menurut kitab Pararaton, Jayanagara memiliki nama asli Kalagemet dan merupakan putra dari Raden Wijaya dan Darapetak. Ibunya berasal dari kerajaan Darmasraya di Pulau Sumatera. Darapetak dibawa ke Tanah Jawa oleh Kebo Anabrang 10 hari setelah pasukan Mongol berhasil diusir oleh Majapahit. Raden Wijaya, yang sudah memiliki 2 istri dari keturunan Kertanagara, kemudian menjadikan Darapetak sebagai istri utama di istana, yang dikenal sebagai Tinuheng Pura. Berdasarkan Pararaton, pasukan Mongol diusir dan Majapahit didirikan pada tahun 1294. Sementara itu, catatan dari dinasti Yuan di Tiongkok menyebutkan bahwa pasukan I Kemese meninggalkan Jawa pada tanggal 24 April 1293. Kitab Nagarakertagama juga mencatat tahun 1293 sebagai momen berdirinya Majapahit. Jika semua informasi ini digabungkan, kedatangan Kebo Anabrang dan Darapetak diperkirakan terjadi sekitar tanggal 4 Mei 1293, sementara kelahiran Jayanagara diyakini terjadi pada tahun 1294. Nama Darapetak tidak disebutkan dalam Nagarakertagama ataupun prasasti Majapahit lainnya. Menurut Nagarakertagama, Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanagara, yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Di sisi lain, naskah tersebut menyebut bahwa ibu Jayanagara adalah Indreswari. Oleh karena itu, terdapat spekulasi bahwa Indreswari dan Darapetak mungkin merupakan orang yang sama. Pengangkatan sebagai raja muda, dalam Nagarakertagama, disebutkan bahwa pada tahun 1295 Jayanagara diangkat sebagai Yuaraja atau Raja Muda yang memerintah di Kadiri, Daha. Namanya juga muncul dalam prasasti penanggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya menikahi Darapetak pada tahun 1293, dapat disimpulkan bahwa Jayanagara masih sangat muda ketika diangkat menjadi Raja Muda. Oleh karena itu, pemerintahan di Kadiri kemungkinan besar diwakili oleh Lembu Sora, yang menurut prasasti penanggungan menjabat sebagai Pati Daha. Dari prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa nama Jayanagara telah digunakan sejak kecil dan bukan merupakan gelar. Sebaliknya, nama Kalagemet yang muncul dalam Pararaton memiliki makna negatif, yakni jahat dan lemah. Hal ini mungkin mencerminkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Jayanagara, yang dikenal karena kepribadiannya yang kurang kuat sebagai pemimpin serta banyaknya pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahannya. Menjadi Maharaja Majapahit. Jayanagara resmi naik tahta sebagai Raja Majapahit setelah kematian Raden Wijaya pada tahun 1309, sebagaimana dicatat dalam Nagarakertagama. Dalam Piagam Siddhateka yang dikeluarkan pada tahun 1323, Jayanagara menetapkan susunan pemerintahan yang terdiri dari para Mahamantri Katrini, yaitu 1. Rakrian Mahamantri Hino, Dia Sri Rangganata. 2. Rakrian Mahamantri Sirikan, Dia Kamaswara. 3. Rakrian Mahamantri Halu, Dia Wiswanata. Pemerintahan Jayanagara penuh dengan tantangan, termasuk berbagai pemberontakan yang muncul dari dalam negeri. Hal ini membuat masa kepemimpinannya dikenal sebagai periode yang penuh dengan ketidakstabilan dalam sejarah awal Majapahit. Pemberontakan yang terjadi. Dalam masa pemerintahannya, Jayanagara menghadapi banyak pemberontakan yang sebagian besar dilakukan oleh para pengikut setia ayahnya, Raden Wijaya. Menurut catatan Pararaton, hal ini terjadi karena Jayanagara memiliki darah campuran Jawa Melayu dan bukan merupakan keturunan langsung dari Kertanagara, sehingga kurang mendapatkan dukungan penuh dari kalangan elit Majapahit. Pemberontakan pertama yang tercatat terjadi saat Jayanagara naik tahta,
yaitu oleh Ranggalawe pada tahun 1295, disusul oleh pemberontakan Lembu Sora pada tahun 1300. Namun, menurut beberapa sumber, terdapat ketidakakuratan dalam penanggalan ini karena Jayanagara baru resmi menjadi raja pada tahun 1309. Kemungkinan, pemberontakan Ranggalawe terjadi saat Jayanagara masih menjabat sebagai raja muda atau putra mahkota, atau mungkin pula peristiwa ini baru terjadi pada tahun 1309. Selain itu, para raton juga mencatat berbagai pemberontakan lainnya seperti pemberontakan Juru Demung pada tahun 1313, Gajah Biru pada tahun 1314, Mandana dan Pawagal pada tahun 1316, serta Rasmi pada tahun 1318. Akan tetapi, menurut sumber lain, Kidung Sorandaka, Juru Demung dan Gajah Biru justru dikatakan tewas bersama Lembu Sora pada tahun 1300, sedangkan Mandana, Pawagal, dan Rasmi gugur bersama Nambi dalam pemberontakan tahun 1316. Pemberontakan Nambi pada tahun 1316 juga dicatat dalam Nagara Kretagama, yang menyebutkan bahwa Jayanagara sendiri turun tangan untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Namun, di antara semua pemberontakan, yang paling mengancam pemerintahan Jayanagara adalah pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini berhasil merebut ibu kota Majapahit, memaksa Jayanagara dan keluarganya mengungsi ke desa Badander dengan perlindungan pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Setelah mengatur strategi dan mendapatkan dukungan dari pejabat serta rakyat Majapahit, Gajah Mada akhirnya berhasil menggulingkan kelompok Rakuti dan merebut kembali ibu kota. Selama masa pemerintahannya, Jayanagara yang masih muda sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan ayahnya. Mereka menganggap bahwa jasa mereka dalam mendirikan Majapahit tidak dihargai dengan kedudukan yang setimpal. Beberapa pemberontakan utama yang terjadi dalam era pemerintahan Jayanagara antara lain. 1. Pemberontakan Ranggalawe, 1309. Ranggalawe merasa kecewa karena pengangkatan Nambi sebagai Patih Majapahit, sedangkan dirinya hanya diberikan posisi sebagai penguasa Tuban. Pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan Ranggalawe yang tewas di tangan Kebo Anabrang dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras. 2. Pemberontakan Lembu Sora, 1311. Lembu Sora memberontak akibat hasutan dari Mahapati, seorang pejabat Majapahit yang dikenal penuh intrik. Mahapati sebenarnya juga merupakan musuh dalam selimut bagi Jayanagara. Namun, pemberontakan Lembu Sora berhasil digagalkan oleh pihak istana yang dipimpin oleh Nambi. 3. Pemberontakan Nambi, 1316. Nambi memberontak setelah muncul desas-desus bahwa ia ingin merebut tahta kerajaan. Meski telah diberi jabatan tinggi sebagai patih, hasutan Mahapati membuat Jayanagara mencurigai Nambi dan menyerangnya. Nambi bersama Rasmi bertahan di Pajarakan, tetapi akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh pasukan Majapahit. 4. Pemberontakan Rakuti, 1319. Pemberontakan ini dipimpin oleh Rakuti bersama kelompok Dharmaputra, yang berhasil menduduki istana Majapahit. Jayanagara terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di desa Badander dengan perlindungan Gajah Mada dan pasukan Bayangkari. Berkat kecerdikan Gajah Mada, kekuatan kerajaan berhasil dihimpun kembali dan ibu kota direbut dari tangan pemberontak. Setelah itu, Jayanagara kembali naik tahta dan mempertahankan kekuasaannya. Berbagai pemberontakan ini mencerminkan ketidakstabilan politik pada masa awal Majapahit. Jayanagara harus menghadapi berbagai tantangan dari pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan distribusi kekuasaan dan kebijakan ayahnya. Meskipun berhasil bertahan di tengah situasi yang penuh gejolak, akhirnya Jayanagara menghadapi akhir yang tragis akibat pengkhianatan dari dalam istana sendiri. Hubungan Majapahit dengan Tiongkok. Pada masa pemerintahan Majapahit, Tiongkok berada di bawah kuasaan dinasti Yuan yang didirikan oleh bangsa Mongol. Pada tahun 1321, seorang pengelana sekaligus misionaris bernama Odorico da Pordenone mengunjungi Pulau Jawa dan menyaksikan langsung pemerintahan Raja Jayanagara. Dalam catatannya, ia menulis bahwa pasukan Mongol kembali menginvasi Jawa, namun serangan tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan Majapahit. Kejadian ini mencerminkan kegagalan serupa yang dialami oleh pasukan Mongol pada tahun 1293. Meskipun sempat berkonflik, hubungan antara Majapahit dan Mongol akhirnya mengalami perbaikan.
Catatan dari dinasti Yuan menyebutkan bahwa pada tahun 1325, Majapahit mengirim seorang duta besar bernama Seng Qialayulan dalam misi diplomatik ke Tiongkok. Nama ini diyakini sebagai Aditya Warman, putra dari Dara Jingga dan sepupu Jayanagara. Aditya Warman sendiri merupakan keturunan dari Mahamantri Ihino Dyah Adwaya Brahma, yang pernah menjabat sebagai pejabat tinggi di era Singasari. Kematian Jayanagara. Pada tahun 1328, 9 tahun setelah pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti, Jayanagara meninggal dunia dalam sebuah insiden yang melibatkan Ratanca. Ratanca adalah seorang tabib yang juga dikenal sebagai pelantun syair di istana. Kejadian ini berawal ketika Jayanagara mengalami bisul dan meminta Ratanca untuk melakukan operasi. Namun, dalam operasi ketiga yang dilakukan di tempat tidurnya, Ratanca justru menikam sang raja hingga tewas. Tidak lama setelahnya, Gajah Mada yang berada di samping Jayanagara segera bertindak dan membunuh Ratanca di tempat. Namun, peristiwa kematian Jayanagara masih menyisakan banyak misteri dan menimbulkan berbagai spekulasi. Sejarawan dan peneliti memiliki beberapa versi berbeda mengenai siapa dalang dari pembunuhan ini serta apa motif yang melatar belakanginya. Satu versi Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama. Dalam versi ini, Jayanagara digambarkan sebagai seorang raja yang sangat takut kehilangan tahta. Ia melarang kedua adiknya, Dyah Gitarja, yang kemudian menjadi Tribuana Tunggadewi, dan Dyah Wiyat, Raja Dewi Maharajasa, untuk menikah. Alasannya adalah agar tidak ada ipar yang bisa menjadi pesaing dalam perebutan kekuasaan. Bahkan, beredar desas-desus bahwa Jayanagara berniat menikahi kedua adiknya sendiri. Isu ini kemudian disampaikan oleh Ratanca kepada Gajah Mada, yang pada saat itu sudah menjadi pejabat kepercayaan Jayanagara. Selain itu, Ratanca juga mengadu bahwa istrinya mendapat gangguan dari Jayanagara. Namun, Gajah Mada tidak memberikan tanggapan atau tindakan terhadap laporan tersebut. Ratanca kemudian menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Ketika Jayanagara meminta untuk dilakukan operasi bisul, Ratanca memanfaatkan momen itu untuk membunuh sang raja. Dua versi N.J. Krom dalam Hinatansis Denis. Dalam pandangan N.J. Krom, sebagaimana dikutip oleh para Kitrite Simbolon dalam Menjadi Indonesia, kematian Jayanagara terjadi akibat tuduhan pencabulan terhadap istri Ratanca. Peristiwa ini menyebabkan munculnya kegemparan di dalam lingkungan istana. Namun, ketika mendengar hal tersebut, Gajah Mada justru menuduh Ratanca sebagai penebar fitnah yang semakin memperkeruh situasi. 3. Versi tradisi Bali. Berdasarkan tradisi yang berkembang di Bali, Gajah Mada diduga menjadi dalang utama dari pembunuhan Jayanagara. Dikatakan bahwa isu pencabulan terhadap istri Ratanca hanyalah sebuah siasat yang dirancang oleh Gajah Mada untuk menyingkirkan raja. Ratanca hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Setelah Jayanagara terbunuh, Gajah Mada segera membunuh Ratanca tanpa melalui proses pengadilan untuk menghilangkan jejak keterlibatannya. 4. Versi Muhammad Yamin dalam Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Menurut Muhammad Yamin, Ratanca memiliki dendam terhadap Jayanagara karena persahabatannya dengan Rakuti, seorang Dharmaputra yang pernah memberontak terhadap Majapahit. Dendam ini semakin kuat setelah istrinya mengaku mendapat perlakuan tidak senonoh dari sang raja. Kejadian ini menimbulkan keresahan di dalam lingkungan istana. Ketika Jayanagara jatuh sakit dan meminta Ratanca untuk melakukan operasi bisul, Ratanca memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menuntaskan dendamnya. Dalam versi ini, Muhammad Yamin membela Gajah Mada dari segala tuduhan yang menyebutkan bahwa ia terlibat dalam pembunuhan raja. Ia menulis bahwa tuduhan terhadap Gajah Mada tidak memiliki dasar yang kuat dan bertentangan dengan kesetiaan Sang Mahapati kepada Majapahit. 5. Versi kematian akibat racun. Versi lain menyebutkan bahwa Jayanagara meninggal akibat racun yang diberikan oleh Ratanca dan asistennya. Mereka diduga bertindak atas hasutan dari para pemberontak yang masih memiliki dendam terhadap pemerintahan Jayanagara. Pemakaman dan warisan Jayanagara. Setelah kematiannya, Jayanagara tidak meninggalkan keturunan yang dapat meneruskan tahta Majapahit. Oleh karena itu, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada Ibu Suri Gayatri, satu-satunya istri Raden Wijaya yang masih hidup pada saat itu. Namun, karena Gayatri telah menjalani kehidupan sebagai seorang biksuni, ia tidak dapat memerintah secara langsung. Sebagai gantinya, kekuasaan diserahkan kepada putri sulungnya, Dyah Gitarja,
yang kemudian naik tauta dengan gelar Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dalam catatan sejarah, para raton menyebutkan bahwa Jayanagara didharmakan di Candi Srenggapura yang terletak di Kapopongan. Ia juga dikaitkan dengan Arca di Antawulan serta Gapura Paduraksa Bajang Ratu, yang kemungkinan besar merupakan bagian dari kompleks Srenggapura. Sementara itu, menurut Nagara Kertagama, ia dimakamkan di sebuah pura yang memiliki simbol Arca Wisnuparama. Jayanagara juga didharmakan di beberapa tempat lain seperti Selapetak dan Bubat dengan lambang Wisnu, serta di Sukalila sebagai Buddha Jelmaan Amoghazhi. Kematian Jayanagara merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Majapahit yang masih menyimpan banyak misteri hingga saat ini. Berbagai versi mengenai motif dan dalam pembunuhannya memberikan gambaran kompleks tentang dinamika politik di lingkungan Istana Majapahit pada masa itu. Apapun kebenarannya, peristiwa ini menjadi titik balik bagi kerajaan yang kemudian dipimpin oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi hingga akhirnya mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Begitulah kisah Jayanagara, Raja Muda Majapahit yang kepemimpinannya diwarnai dengan konflik dan tragedi. Dari pemberontakan hingga kematian misteriusnya, ia tetap menjadi bagian dari sejarah besar Nusantara. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.